Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik para siswa, ini pertemuan yang kesekian kalinya, sampai lupa saya menghitungnya. Karena pertemuannya tidak hanya di kelas ini ya, dengan kelas yang lain. Kalau tidak salah ini pertemuan ke-8 ya, atau ke-7 ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan meneruskan tentang kapasitor, tapi kali ini adalah lebih kepada, susunan kapasitor dan energi di dalam yang tersimpan di dalam kapasitor. Pertemuan sebelumnya saya mengingatkan kembali ya, bahwa kita belajar tentang apa itu, manfaat dari kapasitor, kemudian definisi 1 dan definisi 2 dari kapasitor. Saya ingatkan sekilas ya, bahwa pada kapasitor itu kita, diajarkan ada 2 definisi pada kapasitas kapasitor ya. Kapasitas kapasitor itu ada 2 definisi, yaitu definisi yang pertama itu adalah definisi ketika dihubungkan dengan arus listrik, yaitu C sama dengan Q/V. Jadi ini adalah ketika dialiri arus listrik, dialiri atau ketika terjadi tegangan listrik gitu ya, lebih pasnya itu tulisannya seperti itu, ketika terjadi tegangan arus ya. Kemudian yang definisi kedua itu, definisi secara physically yaitu C sama dengan epsilon 0 A/D. Yaitu definisi untuk melihat secara fisiknya itu apa saja sih, nilai yang bisa dihitung dari pencarian kapasitas kapasitor secara fisiknya ya. Nah, sebelum masuk kepada analisis soal ya yang dikaitkan dengan beberapa soal-soal kapasitor di dalam ujian nasional seperti apa, SBMPTN juga, maka kita membahas dulu yakni susunan kapasitor dan energi di dalamnya ya. Nah, para siswa, susunan kapasitor ini kalau kita mempelajari sebelumnya, kita sebelumnya kan belajar susunan resistor ya pada bab pertama yang awal-awal itu. Semoga masih ingat ya. Bahwa kalau kita belajar resistor ya, atau hambatan, kita diajarkan yang namanya seri itu bagaimana, kemudian paralel itu juga bagaimana. Nah, kalau di resistor itu serinya ternyata untuk mencari resultannya dijumlahkan dan seterusnya. Nah, pada kapasitor ini justru bertolak belakang ya, di dalam hal pencarian kapasitor pengganti. Jadi seri seperti ini ya, disusun istilahnya di sini apa ya, berbanja lah ya, maksudnya. Kemudian kalau paralel itu seperti ini ya, jadi dia tersusun dengan kawat berbeda. Kalau ini satu kawat ya, dirangkai satu kawat. Udah tahu semuanya ya, seri bahkan di STB juga sudah dikenalkan yang dimaksud seri dan yang dimaksud paralel. Saya nggak akan bahas itu ya. Nah, yang akan saya tekankan di bagian ini adalah apa-apa saja komponen yang harus siswa itu pahami dengan benar di bagian ketika definisi 1 itu disampaikan, yaitu yang ini ya. Definisi 1 maksudnya definisi ketika kapasitor itu dihubungkan dengan tegangan listrik, DC, ya. Nah, berarti kalian harus memahami tentang C, kemudian tentang Q, dan tentang V. C, Q, V ya. Nah, apa maksud saya? Maksud saya adalah saya komparasi atas bawah ya, sebenarnya komparasinya ke samping tuh lebih bagus malah. Ya sudah nggak apa-apa lah, udah terlanjur jadi ya. Kita lihat kalau susunan seri, bagaimana sih mencari kapasitas total pengganti atau C totalnya. Nah,
Mencari C totalnya adalah kalau seri malah diseperkan seperti ini ya. Beda kalau resistor itu malah dijumlahkan. Jadi perbedaannya terletak di situ. Hanya di situ sih perbedaannya. Tapi kalau paralel itu justru ditambahkan. Seperti ini ya, kalau paralel itu justru ditambahkan nilai C totalnya. C tot itu maksudnya C total, C pengganti untuk kapasitor yang dirangkai seperti itu. Kemudian tegangannya, tegangan AB. Ini ya yang nomor poin kedua ya. Tegangan AB yang ini, tegangan AB yang ini ya, itu sama dengan tegangan total. Nah, tegangan total berarti itu sama dengan penjumlahan dari kutub-kutub ujung-ujung pada kapasitor ini ya. Di ujung kapasitor ini ada kalau dialiri dihubungkan dengan tegangan, maka nanti muatan akan terkonsentrasi pada masing-masing keping sehingga terciptalah V1 pada ujung-ujung C1 dan terciptalah V2 pada ujung-ujung C2, itulah ya. Begitu. Nah, jadi pada C1 itu tegangannya adalah V1, pada C2 adalah tegangannya V2. Nah, V total itu adalah V dari AB atau V hasil penjumlahan V1 ditambah V2. Jadi kalau seri tegangan itu dijumlahkan. Kemudian tentang muatannya ya, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Jadi ada Q yang terkonsentrasi pada Q1 dan Q yang terkonsentrasi pada Q2 itu sama dengan Q total. Ini mirip seperti arus yang lewat pada resistor gitu ya. Jadi kalau resistor itu kan begini ya, resistor yang disusun seri ya, kalau itu mirip sih. Nah, seperti ini misalkan, maka arus lewat gitu ya. Nah, seperti itu, ini R1, ini R2. Nah, ini I total. Ini maksudnya I total ya. I total, kalau I total itu sama dengan I yang melewati R1, ini kan ada V1 ya. Ini ada V1, ini juga ada V1, tegangan yang muncul pada di ujung-ujung resistornya. Maka I total, I yang lewat di R1 sama dengan I total, I yang lewat di R2 juga sama dengan I total. Jadi tidak ada pembelahan arus. Artinya arus yang lewat itu sama dengan I yang I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Intinya seperti itu. I itu interpretasi dari Q ya. Kalau di SMP kan kalian dikenalkan bahwa I sama dengan jumlah muatan per satuan waktu. Sehingga ini kalau satuannya itu adalah ampere ya, ampere itu sama dengan jumlah Q itu kolom ya, kolom per detik ya. Jadi 1 ampere sama dengan 1 kolom per detik atau 1 kolom sama dengan 1 ampere kali detik. Ya, itu di SMP ya, dulu diajarkan seperti itu. Saya kembali ke sini ya. Jadi saya tekankan bahwa kalau seri tegangan itu dijumlahkan, kalau seri Q total itu sama. Jadi yang kita bicarakan adalah Q, muatan. Ya. Kemudian pada masing-masing, ketika ini dihubungkan dengan tegangan, maka pada masing-masing kapasitor itu terjadi persamaan seperti ini ya, persamaan seperti ini. Jadi kalau ini ada Q total ya, berarti ini ada Q1 yang terakumulasi dan ini juga ada Q2. Maka kesimpulan kita adalah C1 ini sama dengan Q1 per C1 atau karena Q total sama dengan Q1 berarti C1 sama dengan Q total per V1. Ini dia maksudnya ya. Awalnya itu kan begini ya, awalnya itu C1 sama dengan Q1 per V1. Nah, karena Q1 sama dengan Q total berarti C1 sama dengan Q total per V1. Demikian juga dengan C2 dan seterusnya. Semoga paham ini. Ya, saya lanjutkan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau dia disusun paralel? Nah, disusun paralel berarti posisinya ya dirangkai dengan kawat yang berbeda kedua kapasitor itu, sehingga nanti
Kita kalau untuk pencarian kapasitornya, kapasitor pengganti atau C totalnya adalah justru kalau di paralel itu dijumlahkan. Ini ya, jadi kalau paralel dijumlahkan. Berbeda 180 derajat dengan resistor. Kalau resistor itu justru diseperkan ya. Kalau ini justru ditambahkan. Kemudian tegangannya bagaimana? Jadi ketika ini C1 ketika dihubungkan dengan tegangan total, maka muncul tegangan di ujung-ujung kapasitor itu. Jadi ini ada V1 dan di ujung sebelah sini juga ada V2, gitulah ya. Nah, kalau gitu, ketika dihubungkan dengan tegangan, maka terciptalah persamaan yang tadi, bahwa C sama dengan Q per V, gitulah ya. Seperti itu. Nah, untuk tegangan, karena dia disusun paralel, maka tegangan total ini sama dengan V1 yang terjadi pada kapasitor 1 dan sama dengan tegangan 2 yang terjadi pada ujung-ujung kapasitor yang kedua. Ini maksudnya ya. Jadi kalau di paralel itu justru tegangannya sama, tegangan pada rangkaian paralelnya. Kemudian kalau pemuatan itu justru malah terbelah ya, terbelah. Jadi kalau ini Q total yang hasil tegangan yang dihasilkan Q total Q yang Q yang ada pada rangkaian total ini itu sama dengan terbelah dua, yaitu Q1 dengan Q2. Jadi ini mirip dengan arus yang melewati salah satu titik cabang, maka dia akan terbelah menjadi berapa titik cabang sehingga dijumlahkan ya, seperti itu. Dengan demikian maka ketika paralel Q total adalah Q1 plus Q2 ya. Jadi kalau paralel itu V-nya sama, tegangannya dijumlahkan. Intinya itu. Ini sama ya permasalahannya dengan yang seri, cuma pemahamannya kalau begitu C1 sama dengan Q1 per V total, kali ini V total karena tegangan pada paralel itu sama dengan tegangan totalnya. Jadi kesimpulannya kita sorot lagi ke atas ya. Kesimpulannya kalau seri tegangan itu dijumlahkan, muatan itu sama, tetapi kalau paralel tegangannya itu sama, muatannya dijumlahkan. Hanya ini yang ingin saya sampaikan. Lalu kita kemudian membahas ya satu sampel soal ya untuk mewakili dari permasalahan ini. Oke, sampai di bagian kapasitor disusun seri dan disusun paralel, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Bu, berarti kalau misalnya dia terdiri dari susunan seri dan paralel, tinggal dikombinasikan aja ya, Bu? Betul sekali, pinter, iya. Jadi kombinasinya nanti kita cerdik-cerdik dulu ya. Biasanya yang kita selesaikan itu yang paralel dulu, baru kemudian seri. Atau nggak juga begitu sih ya. Contohnya misalkan kalau yang saya ceritakan paralel dulu tuh misalkan begini ya. Nah ini ya, misalkan seperti ini, lalu begini ya. Nah misalkan begini aja, misalkan saja. Ini kan berarti kombinasi kan ya. Nah, berarti yang kita selesaikan ini dulu berapa? Ini kan paralel tuh, ini dulu, kemudian ini juga harus dihitung berapa, baru kemudian diserikan. Tapi nggak kalau sederhana seperti ini sih, ya. Bagaimana kalau dia paralel tapi ada serinya ya berarti serinya dulu. Contohnya begini nih ya. Ini paralel tapi ini seri tuh gitu loh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kecerdikan kita lah ya kalau ingin menyelesaikan, berarti yang pertama ini selesaikan dulu, kemudian ini diselesaikan ya. Ini yang pertama selesaikan dulu, kemudian yang kedua, baru kemudian yang ketiga gitu ya. Intinya adalah bagaimana cara kita mengemas supaya menghasilkan C totalnya itu nyaman kita hitung. Jadi ini kita hitung dulu prioritas pertama, prioritas kedua, kemudian ketiga. Kalau ini kan pertama dulu bolak-balik ya, kedua, kemudian yang ketiga itu gabungannya. Begitu, siapa ya ini? Askia kah? Nah, begitu Askia, ada yang sudah paham belum penjelasan saya? Sudah, Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan dengan
poin kedua. Tadi poin pertama ya tentang susunan kapasitor, kemudian poin kedua tentang energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, para siswa karena fungsi kapasitor sekali lagi dia difungsikan sebagai penyimpan muatan listrik. Berarti fungsi dia itu adalah menyimpan energi yang terakumulasi ke dalam keping-kepingnya itu. Berapa itu energi yang disimpan dalam kapasitor? Nah, hasil perhitungannya energi yang tersimpan itu adalah ini ya, W sama dengan setengah CV kuadrat. Ya. Kemudian muncul ini setengah QV atau setengah Q kuadrat per C itu adalah hasil dari apa namanya, kombinasi ya atau gabungan antara persamaan ini dengan persamaan bahwa Q sama dengan C per V kan, begitu ya? Kebalik ya? Sorry, maaf ya, kebalik ya. Jadi C sama dengan Q per V gitu ya. Kombinasi dari itu, kalau kita menginginkan C-nya itu dihilangkan ya, C-nya dihilangkan, maksudnya C-nya disubstitusikan ke sini ya. Sehingga kita dapatkan dari kombinasi ini B sama dengan setengah kali Q per V kali V kuadrat. Maka kita hasilkan ini, gitu ya. Sama dengan setengah Q kali V. Tapi kalau gantian ya V-nya yang ingin saya hilangkan ya, berarti kalau gitu V sama dengan Q per V dimasukkan ke sini, dimasukkan ke C kuadrat. Maka hasilnya adalah W sama dengan setengah kali C kali Q per V kuadrat gitu ya. Sehingga Q per sorry C ya, per C ya, sehingga kita dapatkan setengah C kali Q kuadrat per C kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ini dia ya. Jadi artinya nggak perlu diapalin sampai mateng banget ya. Yang penting adalah dia hasil rumus yang kedua, definisi kedua atau definisi ketiga ini ya bolak-balik aja dari kombinasi gabungan antara persamaan ini dan persamaan yang ketika kapasitor itu dihubungkan dengan tegangan listrik. Itu aja sih. Itu energi yang tersimpan di dalam kapasitor ketika kapasitor itu dihubungkan dengan tegangan listrik DC. Dari yang saya sampaikan nih, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Sudah paham belum tentang penjelasan saya dari mulai rangkaian kapasitor dan energinya? Silakan kalau ingin. Sudah? Baik. Kalau begitu saya coba satu sampel soal ya. Nanti kalau soal ini bisa terselesaikan, kita lihat soal dengan grid di atasnya. Jadi saya mulai dari yang mudah dulu ya. Kalau kita tiba-tiba menghadapi soal rumit, nanti stres juga ini. Yang mudah aja belum dipahami benar, tiba-tiba rumit gitu. Maka yang di draft itu Ibu ubah ke yang lebih sederhana ya, supaya kemampuan kalian berpikir itu dari mulai dasar dulu, dari mulai step pertama dulu, step mudah dulu, baru kemudian meningkat kepada yang lebih rumit lagi. Kita coba melihat sampel soal ini untuk mewakili dari keterangan yang saya tadi jelaskan di bagian materi ini, yaitu susunan kapasitor dan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Contoh soalnya ini ya. Saya hapusin dulu yang bagian atas sih supaya tidak mengganggu saya dalam menjelaskan soal ini ya. Kita lihat yang pertama, soal ini, contoh soal nomor 1 ini adalah rangkaian listrik yang terdiri atas kapasitor, 3 kapasitor ya, yang dihubungkan oleh tegangan baterai 6 volt. Ini 6 volt itu akumulasi dari baterai itu berapa sih? 1,6 atau 1,8 ya. Nah, itu terakumulasi dari beberapa baterai yang diserikan, ya totalnya 6 volt gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, jadi rangkaian kapasitor itu dihitung, digambarkan seperti ini, jika beda potensial AB itu adalah 6 volt, jadi 6 volt itu beda potensial AC ya, beda potensial AC. Artinya 6 volt itu adalah V total, V totalnya 6 volt. Kemudian hitunglah kapasitas pengganti rangkaian, berarti yang ditanyakan adalah C totalnya ya, C totalnya itu berapa.
lalu beda potensial VAB, jadi ini yang ditanyakan, VAB itu yang ini saja, VAB, kemudian VBC, VBC berarti yang ini saja ya, ke atasnya karena ke bawah supaya nggak ramai, VBC, dan muatan kapasitor pada kapasitor 4 mikrofarad ya. Berarti yang di sini itu berapa ya? Q2 ya, berapa gitu. Karena ini C1, C2, C3. Berarti Q2 di 4 mikrofarad. Baik, para siswa, ketika kita menghadapi soal rangkaian kapasitor, sebenarnya kalau boleh saya buat satu semacam sistem untuk berpikir secara sistematis ya, sebenarnya begini tuh langkah-langkahnya. Yang pertama ya, carilah dulu yakni C total. C totalnya berapa? Kemudian definisikan V totalnya berapa, lalu definisikan Q totalnya berapa. Itu dulu. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu cari dulu C totalnya itu berapa pada rangkaian itu. Kemudian V totalnya yang mana, Q totalnya berapa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita dapatkan komposisi ini, C total, total sudah dapat semua. Sekarang yang kedua kita mendefinisikan dari soal itu tuh apa yang ditanya. Misalkan begini ya, kalau yang ditanya adalah C1, atau yang ditanya adalah Q1 atau V1 dan seterusnya, maka definisi untuk masing-masing komponen itu kan jadinya begini ya, Q1 per V1. Kemudian kalau C2 sama dengan Q2 per V2. Sebagaimana kalau C total itu adalah Q total per V total. Gitu loh ya maksudnya ya. Nah, ini sangat kita pentingkan ya supaya cara kita menyelesaikan itu ada step by step yang jelas gitu, nggak amburadul ke sana ke sini, jadi bingung sendiri nanti kamu nyarinya, ya. Kemudian yang ketiga, lalu tinjaulah dia itu hubungannya apa, seri paralelnya juga harus dilihat, seri paralelnya juga harus dilihat. Jadi nanti maksud saya adalah kalau dia di seri, kalau dia misalkan seri ya, kalau di seri berarti kemungkinan Q-nya sama kalau seri. Kalau paralel berarti V-nya yang sama dan seterusnya. Seperti konsep yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, kita terapkan pada contoh soal ini ya. Kita mulai. Step pertama kita harus cari C totalnya dulu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. C totalnya berapa? Nah, kalau begitu step pertama ini kita lihat ya, C totalnya kita hitung adalah hasil dari rangkaian C2 dan C3 yang disusun secara paralel. Oh, berarti C2 dan C3 itu paralel ya. Berarti C2 3 itu dijumlahkan ya. Berarti 4 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad ya. Berarti 6 mikrofarad. Yaitu untuk yang disusun paralel antara 2 dengan 3. Nah, setelah itu kan berarti kita berpikir setelah ini diparalelkan, sekarang kita berpikir C1 dengan C23 berarti sekarang menjadi seri, kan begitu ya? Maksudnya ya, berarti kan? Ya. Oh, kalau begitu C totalnya itu karena seri berarti diseperkan ya. Berarti 1 per C total itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C23. Karena ini sudah kita selesaikan, yaitu seharga 6 mikrofarad ya. Itu artinya 1 per C totalnya itu adalah 1 per 2 ditambah 1 per 6. Gitu ya. Nanti kalau salah hitung Ibu tolong dibantu untuk disampaikan ya kesalahannya di mana. 6 dibagi 3 itu 6 bagi 2 itu 3 ya. 3 ditambah 1 berarti 4 per 6. Ini seperti C total ya. Oh, berarti kalau gitu C totalnya kita balik ya. C totalnya adalah 6 per 4 mikrofarad atau sama dengan 3 per 2 mikrofarad. Ini adalah yang ketemu di bagian A-nya. Jadi kapasitas pengganti C totalnya adalah 3 per 2 mikrofarad. Oke, kalau sudah sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, tolong dicari dulu ini C total, V total, Q total. Baik, sekarang yang B ya. Walaupun yang A itu udah ketemu, tapi yang itu kita taati aja dulu deh. Kalau C totalnya itu kita simpan lagi ya, kita tulis lagi C total adalah 3 per 2 mikrofarad
Nah, berarti V totalnya yang mana nih? Oh, V totalnya ini adalah V yang ini. Itu adalah 6 volt. Oh, kalau begitu berarti Q totalnya itu perkalian ya. Q sama dengan CV perusahaan tuh ya. C total dikalikan V totalnya. C totalnya adalah 3/2 microfarad dikali 6 volt. Ya, berarti dibagi tuh 3 ya. Jadi 9, tapi karena ada micro berarti kita juga harus menuliskan micro kolom gitu. Ya, Q itu satuannya adalah kolom. Itu Q total gitu ya. Kemudian permintaannya bukan itu, permintaannya adalah VAB. Berarti definisikan dulu ya, definisikan VAB itu apa gitu ya. VAB saya taruh sini ya, VAB ya. VAB itu berarti adalah QAB dibagi CAB. Itu ya, QAB. QAB yang mana sih? QAB adalah Q yang tertampung pada kawat AB atau Q pada C1 kan begitu ya. Berarti kan Q total itu ya. Ya, jadi Q total itu. Berarti QAB itu loh maksud saya, adalah Q total dibagi dengan CAB. CAB itu pada kawat AB. Pada kawat AB kan C1 ya. Berarti 2 mikrofarad. Oh, berarti itu adalah C1 ya. Ya udah kita masukkan ya. QAB Q total adalah ini. Berarti 9 mikrokolom dibagi C1-nya berapa? 2 ya. 2 mikrofarad ya. 2 mikrofarad ya. Berarti mikronya kan hilang nih. Berarti ketemulah satuan MKS 9/2 4,5 volt. Sampai di bagian ini paham tidak? Paham, Bu. Paham ya, baik. Kalau begitu VBC-nya berapa VBC? Kalau VAB-nya udah ketemu, VBC tinggal dikurangkan saja dari V totalnya itu, karena dia disusun seri ya, VAB dengan VBC itu kan disusun seri ya, pada rangkaian ABC itu, ya kan? Kalau disusun seri berarti, saya tahu sini ya, berarti V total itu sama dengan coba kita lihat ke atas tuh ya, VAB, ya, VAB ditambah VBC, gitu ya, VBC ya, VBC, ya. Sehingga kita dapatkan V totalnya itu 6 ya, V total itu V pada sumber baterai aslinya nih, 6, sama dengan VAB-nya itu 4,5 kan? 4,5 ditambah VBC. Iya. Berarti kita dapatkan VBC-nya adalah 6 dikurang 4,5 berarti 1,5 volt. Oh, Ini dia ketemunya. Iya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau di screenshot? Ini silahkan di screenshot deh ya. Ini yang soalnya, kemudian ini pengerjaan yang berikutnya. Sudah ya? Jadi kalau dicatat lama tuh ya. Di screenshot aja kan, kalian bawa HP atau bawa laptop masing-masing kan? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini udah ketemu ya. Udah ketemu, ini juga sudah. Sekarang tinggal C dan nomor 2. Silakan. Ada? Sudah paham belum? sudah, Bu. Sudah ya, baik. Kalau gitu sekarang kita menuju ke 1C. Baik. 1C itu besar muatan kapasitor pada kapasitor 4 mikrofarad ya. Nah, 4 mikrofarad berarti yang bagian ini doang muatannya. Itu artinya kita diminta untuk mencari Q, dia kan C2 tuh ya. Q2 itu berapa sih gitu lah ya. Nah, padahal V2 dengan V3 itu dia disusun paralel, dan dia itu berarti sama dengan VBC. Paham nggak ya? Yang ini ya, saya pakai biru ya. Atau saya hapusi saja ya supaya nggak membingungkan kalian ya. Nah ini saya hapusi saja gambarnya maksud saya. Nah ini kan ada V2 ya. Ini adalah V2 tuh. Berarti ini V3 ya. Ini V3. Nah, V2 dengan V3 itu kan disusun paralel ya.
Itu artinya kalau kita melihat gambar paralel itu, artinya VBC itu sama dengan V2 sama dengan V3 kan begitu, karena paralel gitu. Semoga dipahami ya. Nah, tadi VBC kan udah kita carikan ya, VBC berapa tadi itu VBC itu? 1,5. Ini tadi bentar ya. Yang ini VAB tadi adalah 4,5 volt, sedangkan yang VBC itu berarti yang ini, yang saya lingkari ini, itu adalah VBC itu adalah 1,5 volt gitu loh ya. Oh, kalau begitu ini sama dengan 1,5 volt gitu loh ya. Nah, jadi V2 atau V di 4 volt itu juga 1,5 volt kan gitu ya. 2 C2 itu 4 mikrofarad, berarti V2-nya adalah sama dengan VBC, berarti 1,5 kan ya? Iya. Nah, ya. Berarti ini 1,5 kita ambil tuh. Nah, definisikan dulu. Oh, Q2 itu adalah apa ya? Berarti V2. C2 kali V2. V2. Oke. Nah, C2-nya itu adalah ini kan ya, 4 mikrofarad ya. Berarti 4 mikrofarad dikali V2-nya 1,5. 1,5 volt ya. Oh, saya taruh sini ya. Banyak banget itu tulisannya. Jadi Q2 sama dengan 6. Nah, ini masih ada mikronya. Berarti mikro kolom. Ini jawabannya. Paham ini? Paham, Bu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah jelas? Baik, kalau begitu sekarang kita lihat yang soal nomor 2, soal terakhir. Hitunglah besar energi yang tersimpan pada kapasitor CBC. Ya, CBC. Jadi energi yang tersimpan pada CBC. BC itu terdiri atas rangkaian yaitu C2 dengan C3. Berarti kita selesaikan dulu. Iya, kita selesaikan dulu C pada 2 dan 3. Tadi udah dihitung nih. C23 adalah 6 mikrofarad. Begitu. Oh, berarti energi yang tersimpan pada rangkaian CBC itu kita kasih simbol WBC gitulah ya. WBC adalah setengah CBC VBC kuadrat gitu. Pakai itu boleh, pakai yang Q kali V boleh, dan ya kalau kita cari yang paling mudah aja yang sudah ada data-datanya kita udah dapat, ambil aja gitu ya. Nah, saya taruh mana yang ngitung saya ya, yang merah saya hapus saja ya, boleh ya? Yang merah saya hapus ya, supaya saya bisa menghitungkan. Tadi udah di-screenshot kan? Toh juga ini juga direkam kok ini. Iya. Baik ya, berarti ini WBC itu sama dengan setengah CBC-nya tuh tadi ini ya, C23 ya, BC itu 23 kan maksudnya, oh 6 mikrofarad. Tapi ingat, karena sebenarnya kita bekerja dalam satuan MKS ya, bukan satuan non MKS. Itu artinya harus kita MKS-kan dulu ya. Berarti yang 6 mikrofarad itu kita ubah jadi 6 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian VBC tadi juga sudah kita hitung berapa ya VBC ya? VBC itu ini 1,5 ya? Iya, 1,5 dikuadratkan. 1,5 itu 3/2 ya, kali 3/2. Nah, ini kita bisa coret ya, sebelah sini dengan 3 gitu, berarti 27 ya, 27/4 kali 10 pangkat min 6. Bentar saya sorot, nggak usah lah ya. Berarti sama dengan berapa ya? 6 ya? 24, 6, 3/4 tuh 0,75 ya, kali 10 pangkat minus 6. Nah, karena kita bekerja dalam MKS semua, ini kan MKS nih, ini MKS, ini juga MKS, berarti satuannya adalah Joule. Udah selesai. Yang soal sederhana yang saya sampaikan pada sampel untuk membantu menyelesaikan pada konsep di materi ini. Baik, penjelasan saya apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Waktu tinggal 6 menit lagi, silakan. Atau sudah mengerti atau ingin bertanya lebih lanjut, silakan ya. Halo, kalian buku LKS-nya udah dapat belum? Belum, Bu. Oh, belum dapat ya?
dari sekolahan belum dapat gitu? Yang kemarin itu disuruh udah ya? Oh, udah kan ya. Jadi nanti sambil kita komunikasi dan buka LKS-nya ya, kalau udah dapat ya, LKS yang kalian dapat dari sekolah, itu nanti kita buka bersama dan nanti saya minta coba kita lihat halaman sekian gitu ya, supaya supaya kalau ada soal-soal yang bagus ya, soal SBMPTN terutama kalau bisa. Karena ujian nasional sudah kemungkinan besar kan kita kalian tidak mengalami itu. Tapi kalian menghadapi SBMPTN, artinya kalian bertarung untuk rebutan kursi perguruan tinggi dengan grade soal yang di atas ujian nasional. Ya kita udah tahu lah ya, kalau soal ujian nasional itu kan grade-nya pasti di bawah SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, gitu ya. Apakah SNMPTN itu masih ada? Wallahualam saya nggak tahu. SNMPTN itu seleksi dengan nilai raport ya. Saya juga nggak ngerti kalau kondisi seperti ini bagaimana kita bisa menyeragamkan nilai raport. Ya, raport di sekolah A tentu berbeda dengan sekolah B dan seterusnya. Wallahualam saya nggak tahu ya, itu program dari pemerintah nggak tahu saya. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ibu. Ya, silakan Nurul Askia nih pasti nih. Silakan, Nak. Biasanya ada nggak Bu kan misalnya tuh tentukan apanya gitu supaya besar muatan kapasitor itu sekian gitu. Contoh sampel soalnya kayak gimana, Nak? Nggak, Nurul bertanya aja, ada nggak kalau soal gitu? Supaya besar kapasitor sekian. Oh, artinya dibalik gitu ya? Ya. Bisa saja ya, bisa saja. Itu artinya pola berpikir siswa itu kalau ini kan diketahui, biasanya kapasitornya diketahui, lalu ditanyakan komponen tegangan, ditanya komponen muatan gitu kan ya. Bisa saja Nurul, bisa saja tuh Nak, ditanya dibalik itu sangat bisa. Dan biasanya kalau yang model seperti ini nih, grade-nya grade SBMPTN ya, kalau ujian nasional nih jarang ya saya lihat yang soal itu dibalik gitu ya. Ada sih, tapi jarang sekali saya lihatnya. SBMPTN tuh biasanya, dan biasanya SBMPTN tuh nggak dalam angka yang seperti kita lihat ini, tapi dalam huruf ya, dalam A atau B, misalkan C1A, C2, 2A gitu loh ya, yang justru diarahkan siswa itu untuk memahami konsep dengan benar, bukan menghitung secara detail, kemudian menemukan angka, tidak. Jebakannya itu kan banyak ya SBMPTN tuh, karena grade-nya itu juga grade di atas. Ya, kita harus jujur ya mengakui memang SBMPTN itu di atas ujian nasional mau apa lagi ya. Tapi di atas SBMPTN ada lagi OSN itu lebih di atas lagi gitu ya. Kita bisa melihat tipikal soal itu memang grade-nya. Ya begitu Nurul, Askia ya. Berarti Bahwa ya, silakan Nurul. berarti analisisnya enggak kayak yang itu, yang kayak kita tentukan Q total lagi, C total lagi. Berarti langsung analisisnya lain lagi ya, Bu? Ya tentunya kita balik lah ya kalau kayak gitu, misalkan yang C-nya ditanyakan gitu ya Nurul maksudnya ya. Ya udah kita misalkan C-nya C1A, C2B gitu dan seterusnya. Baik. Lalu ya pengerjaannya biasa, cuma ini pola berpikirnya itu dibalik gitu. Atau sebenarnya nggak dibalik sih, sebenarnya siswa itu diajarkan untuk berpikir lebih konseptual gitu loh ya. Bukan sekedar mencari angka, menghafalkan rumus, bukan itu sebenarnya. Apalagi kan pendidikan kita ini nanti AKM ya, ujung-ujungnya nanti kalian itu AKM pula tuh. Apa itu? Assessment kriteria minimal, kriteria atau kompetensi, kriteria kalau tidak salah. Jadi artinya kalian itu nanti diminta untuk literasi, numerasi, dan kepribadian diri. 3 itu yang akan diujikan nanti itu. Ujian nasional nggak ada, terus gimana lagi? Artinya kan harus kalian ibu harapkan lebih banyak membaca literasi, jangan lupa numerasi. Numerasi itu berarti bisa menghubung-hubungkan angka kepada suatu bacaan ya, bukan kemudian hanya sekedar menghitung saja, bukan itu. Tetapi itu pun juga nggak cukup, karena setelah kalian lulus SMA kan kalian bertanding untuk apa? Rebutan kursi di perguruan tinggi negeri kan. Ujung-ujungnya kan larinya ke situ. Emangnya mudah ya masuk ke perguruan tinggi? Ya kita harus tanding dulu, tanding kemampuan gitu kan.
Artinya soal-soal SBMPTN itu dibedah-bedah lagi, kemampuan kita harus diasah lagi. Gitu, Mbak Askia, Nurul Askia. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Kamu nih sering, jangan lupa ya nanti kita untuk yang KSM itu kita buat program sendiri ya Nurul ya. Untuk KSM kita buat program, nanti kita di luar KBM yang terlaksana setiap minggunya. Kita nanti konsultasi dulu dengan pihak sekolah, dengan kepala madrasah dan juga dengan bagian yang mengelola ini ya, bagian akademik. Barangkali dari saya hanya itu ya, karena sudah jam 8:40, sudah habis waktu saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bukan minggu depan ya, pertemuan berikutnya kita akan membedah lagi analisis soal yang lebih detail lagi, tetapi dari mulai grade rendah sampai grade yang lebih tinggi. Itu apa saja kalau kapasitor ya, atau analisis soal tentang kapasitor. Baik, barangkali itu saja ya dari saya ya. Kita akhiri dengan jangan lupa ya protokol COVID selalu kalian terapkan ya. Pandemi ini masih belum berakhir. Jadi kalau bisa stay at home. Kalau kalian terpaksa keluar pakailah masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Kemana-mana tolong pakai masker ya, karena Pak Gubernur sudah mulai sangat tegas banget nih ya, nggak pakai masker, awas lo ya, kata dia gitu ya di Facebooknya. Baik, sekian saja dulu, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya.